Nama saya Baby Sukma Jaya, bisa dipanggil Boy, dan usia saya sekarang itu 23 tahun. Sama muridnya? Ya, panggil Boy juga. Dipanggil Boy? Iya. Bukan Pak Boy? Bukan. Sekitar 1 bulan jalan, kemarin baru wisuda dan alhamdulillah saya saat mengajukan di sekolah langsung diterima. Jujur tidak pernah kepikiran. Sekarang saya bahasa Indonesia karena basic saya waktu di kuliah bahasa Indonesia, jadi saya di sekolahan ngajar bahasa Indonesia. Rasanya campur aduk. Kadang sama guru senior kita senyum-senyum sendiri, kadang dijutekin. Tapi semakin hari kita semakin bagus lah pertemanan sama guru-guru senior lainnya. Ya, alhamdulillah ngerasa dan saya menikmatin saya jadi guru. Dan apa ya? Saya merasa kalau anak-anak itu manggil saya apa rasa sahdu aja gitu. Rasa sahdu, rasa enak aja didengarin itu. Nggak nyangka kok tiba-tiba saya dipanggil bapak, pak. Nggak ada sih. Kalau sampai sekarang belum ada lagi. Belum ada. Iya. Bulannya. Iya. Belum ada sih ketemu sama murid yang nyeselin, belum ada. Alhamdulillah ketemunya yang baik semua. Negur kalau ada lewat, anak didik saya lewat, Pak permisi saya mau lewat. Nah itu kan enak dilihat ya, karakter mereka ya, sopan santun mereka yang saya nilai itu. Tantangan guru muda itu sebenarnya bukan dalam hal mengajar, tapi dalam hal mendidik karakter mereka. Jadi begini, kalau kita pikir-pikir lagi, hidup ini bukan masalah siapa yang bodoh dan bukan siapa yang paling pintar. Tapi hidup ini bagaimana beretitude, bagaimana dia bertutur kata sama orang tua, bagaimana dia menghargai orang lain, bagaimana dia tidak boleh merendahkan orang lain, dan bagaimana dia selalu berpositif thinking, dan bagaimana dia memanusiakan manusia. Karena tanpa attitude yang baik, mustahil bagi orang mempunyai bisnis yang baik, dan tanpa attitude juga mustahil orang mempunyai kepribadian yang baik, dan tanpa attitude juga mustahil orang mempunyai teman yang baik dan tulus. Dan satu lagi, basic kehidupan yang pertama itu ialah attitude. So, ijazah hanyalah selembar kertas, dan ijazah yang sesungguhnya itu ialah karakter dan perilaku kita. Misalkan contoh, kita jangan malu, kita dulu yang senyum kepada anak didik kita, bukan anak didik kita dulu yang sopan kepada kita, tapi kita dulu memberi contoh kepada mereka. Nah, jadi kan dari situ mereka melihat, oh ini guru aja senyum sama kita, kok kita enggak gitu ya. Nah, gitu. Nah, yang saya tidak setujui, guru-guru zaman dulu itu disamaratakan. Kamu harus pintar di semua mata pelajaran. Nah, tapi kan kenyataannya kita ini unik, berbeda sama yang lain, mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tidak bisa menyamaratakan. Kan aja dia kalau kita suruh panjat pohon, dia akan terlihat bodoh. Nah, begitu juga kita sebaliknya. Jadi, kalau di mata pelajaran saya, kalau ada anak didik saya rendah di mata pelajaran saya tidak marah. Mungkin aja dia tinggi di mata pelajaran lain, misalkan di matematika, di seni budaya. Nah, kan orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan saya di sini sedikit cerita ya. Jujur saya guru, tapi saya juga pernah nggak naik kelas, pernah bolos beberapa bulan, bahkan 2 bulan saya pernah bolos. Mungkin teman SD tahu saya kayak gimana dulu orangnya. Nah, tapi dengan adanya hal tersebut, itu supaya saya tahu kalau di bawah itu nggak enak, kalau nakal itu nggak enak. Dan ketika saya bangkit, saya ingin menginspirasi banyak orang. Saya tidak mau ngalamin orang mengalami apa yang pernah saya alamin. Dan akhirnya saya bangkit, saya menemukan bidang yang saya sukai, yaitu di bidang catur. Dan alhamdulillah saya memenangkan kejuaraan tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan pernah ikut event internasional. Nah, jadi maksud saya apa di sini? Maksud saya setiap orang itu unik, setiap orang itu berbeda, dan setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Selama ini belum ada sih, tapi kalau untuk tahun ke depan kemungkinan pasti ada kalau ketemu sama murid-murid yang bermasalah. Tapi selama 1 bulan ini masih belum ada. Siap lah ya untuk menemukan. Iya, saya siap untuk menemukan mahasiswa yang bermasalah, dan saya akan tetap
empat mata bertemu sama dia. Karena saya jujur, saya pernah jadi siswa, saya pernah dimalukan oleh guru di depan semua teman-teman, dan itu akan merusak mental mereka. Pokoknya kalau mau negur Iya, empat mata. ya harus empat mata.